Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dimanapun kalian berada sehat selalu ya. Nah, ini adalah kali pertama saya mengajar di kelas kalian. Mungkin lebih baik kita perkenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Betul enggak? Baik, perkenalkan, nama saya Bu Ina Fitri Rahayu. Kalian bisa panggil saya Bu Fitri. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang bertanya, siapa guru matematika kalian? Kalian bisa menjawab Bu Fitri. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Di SMP sudah pernah kalian pelajari tentang statistik. Jadi kita akan mengingat-ingat kembali. Apa ada yang sudah ingat apa itu statistik? Nah, statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data yang dilakukan. Data itu sendiri adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Macam-macam data. Yang pertama ada data kuantitatif dan yang kedua yaitu data kualitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka. Contoh, data nilai matematika SMK. Yang kedua, data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategori yang berupa kata-kata, bukan angka. Contoh, data tentang warna favorit. Nah, ini ada penyajian data. Penyajian data ada 5 macam. Yang pertama, tabel frekuensi. Yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram garis. Yang keempat, diagram lingkaran. Yang kelima, piktogram. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu ya, penyajian data. Yang pertama dulu, yaitu contoh tabel frekuensi. Di bawah ini adalah data ulangan matematika dari 30 siswa. Jadi yang di sebelah kanan atas itu ada nilai ulangan matematika anak-anak 30 ya. Kemudian yang di bawahnya adalah contoh tabel frekuensi. Pada tabel frekuensi ada kolom nilai, turus, dan kolom frekuensi. Yang ini ya. Kemudian yang kedua ada contoh diagram batang. Di bawah ini adalah data berat badan 40 siswa. Ya, yang ini ya, data diagram batang. Kemudian yang ini adalah diagram batangnya. Pada diagram batang ada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X menyatakan berat badan siswa dan pada sumbu Y menyatakan banyaknya siswa. Kalau pada data berat badan 28 kg itu sebanyak 5 siswa, maka di diagram batangnya yang ini ya. Yang ini berat badan 28 dan siswanya sebanyak 5. Kemudian kalau berat badannya 29 maka banyaknya siswa yaitu 15. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya yaitu ada contoh diagram lingkaran. Ya, pada diagram lingkaran ini ada datanya, kemudian kalian buat diagramnya. Langkah pertama membuat diagramnya yaitu kalian perhatikan di sini ada
tabel frekuensi yang menyatakan hobi dari 40 siswa. Jadi hobinya ada olahraga, menyanyi, menari, dan belajar. Untuk hobi olahraga frekuensinya 15. Maka kalian buat terlebih dahulu sudut pada lingkarannya. Untuk olahraga, karena frekuensinya 15, maka 15 dibagi 40. 40-nya dari mana? Dari jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi ada 40, maka 15 dibagi 40 dikali 360 itu sama dengan 135 derajat. Nah, setelah ketemu sudutnya, maka kalian gambar untuk olahraga sudutnya 135 derajat. Ini menggunakan garis busur ya. Kemudian untuk hobi menyanyi. Hobi menyanyi frekuensinya 10. Maka 10 dibagi 40 dikali 360 yaitu sama dengan 90 untuk menyanyi. Ini ya, menyanyi. Kemudian selanjutnya hobi belajar. Hobi belajar ada 10. Maka 10 dibagi 40 dikali 360 sama dengan 90 derajat. Hobi belajar, kalian gambar 90 derajat menggunakan garis busur. Kemudian yang terakhir hobi menari. Hobi menari ada berapa frekuensinya? Ada 5. Maka 5 dibagi 40 dikali 360 sama dengan 45 derajat. Kalian gambar hobi menari ini sebesar 45 derajat. Nah, sudah. Ini adalah contoh diagram lingkaran. Kemudian selanjutnya ada contoh piktogram. Nah, ini piktogram adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar atau lambang. Jadi di sini ada nilai dan ada frekuensi. Frekuensi ini disimbolkan atau ditulis dalam bentuk lambang ya. Nilainya 4, frekuensinya 2 gitu ya. Kemudian lanjut, ukuran pemusatan data min atau rata-rata. Yang pertama dulu, rata-rata data tunggal. Rata-rata min adalah jumlah nilai dibagi banyak data. Ini diingat-ingat, penting sekali. Rata-rata adalah jumlah nilai dibagi banyak data. Maka kita tulis min sama dengan X bar yang ini sama dengan jumlah nilai dibagi banyak data. Jadi X bar ini simbolnya rata-rata. Kemudian N adalah banyaknya data dan XN adalah nilai data ke I. Ini ya. Kemudian selanjutnya contoh min data tunggal. Dalam waktu 15 hari sebuah toko dapat menjual Indomie goreng sekian. Ini ya. Ini data penjualan Indomie goreng selama 15 hari. Kemudian yang ditanyakan berapa rata-rata Indomie goreng yang terjual per hari. Maka kita cari rata-ratanya. Nih. Nah, rata-rata tadi apa? Jumlah nilai dibagi banyaknya data. Jadi ini jumlah nilai, kalian jumlah, kemudian dibagi banyaknya data yaitu sebanyak 15 hari. Kemudian setelah dijumlah ketemu 100 dibagi 15 hari sama dengan 6,67. Kalian bulatkan menjadi 7. Jadi rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya sebanyak 7 bungkus. Ini ya. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya contoh yang kedua masih tetap min data tunggal ya. Ini diberikan data tinggi bibit pohon adenium. Ini datanya.
Kemudian dari data tinggi bibit pohon adenium tersebut, berapa rata-rata tinggi bibit tersebut? Kalian cari rata-rata tingginya. Nah, X bar sama dengan 12 kali 3 dari sini ya. Tinggi dikalikan frekuensi. Kemudian ditambah tinggi kalikan frekuensi, yaitu 10 kali 4 ditambah 9 kali 6 ditambah 8 kali 5. Kemudian dibagi jumlah frekuensi. Berapa ini totalnya? Nah, ini ya. Nah, kemudian yang di atas ini hasilnya yaitu 170 dibagi 18. 18-nya dari sini. Yaitu sama dengan 9,4. Jadi, tinggi rata-rata dari bibit pohon adenium adalah 9,4. Oke, selanjutnya masih contoh lagi. Contoh main data tunggal ya Mas Ian. Yang ketiga ini contohnya. Nilai rata-rata ulangan bahasa Indonesia adalah 45. Ini dari 39 siswa. Jika nilai seorang siswa bernama Salma digabungkan dalam kelompok itu, maka nilai rata-ratanya menjadi 46. Berapakah nilai ulangan bahasa Indonesia yang diperoleh Salma? Jawab ya. Misalkan nilai ulangan Salma adalah N. Jumlah nilai ulangan sekarang yaitu 39 dikali 45 ditambah N. Ya, jumlah nilai ulangan sekarang. 39 dikali 45 hasilnya 1755 ditambah N. Ya. Kemudian banyaknya data sekarang berapa? 39 siswa ditambah Salma menjadi 40 siswa. Maka nilai rata-rata sekarang sama dengan 1755 ditambah N dibagi 40 sama dengan 46. Maka selanjutnya 40-nya pindah ruas ke kanan. Karena pindah ruas yang awalnya dibagi menjadi perkalian. Jadi kita tulis 1755 ditambah N sama dengan 46 dikali 40. Yaitu selanjutnya 1755 ditambah N sama dengan 1840. 1840 ini dari atasnya ini 46 dikali 40. Kemudian selanjutnya maka N sama dengan 1840 dikurangi 1755. Ini dari mana dikurangi? Dari sini. Awalnya 1755 ini penjumlahan. Pindah ruas ke kanan. Jadi ya ini ya 1755 pindah ruas ke kanan menjadi dikurangi 1755, maka N sama dengan 85. Jadi nilai ulangan Salma adalah 85. Ini ya. Bisa dipahami? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kalian chat saya. Nggak usah ragu-ragu untuk chat saya ya. Oke, selanjutnya rata-rata atau mean data berkelompok. Ya, rumus mean rata-rata data berkelompok ini ya. X bar sama dengan X1 F1 ditambah X2 F2 ditambah sampai Xn Fn. Ini dibagi F1 ditambah F2 ditambah sampai Fn. Ini ya, atau X bar sama dengan sigma X1 F1 sigma Fx Xi dikali Fi dibagi sigma Fi. Jadi X bar adalah rataan hitung dari data berkelompok, kemudian Fi adalah frekuensi kelas ke I, dan Xi adalah nilai tengah kelas ke I. Oke, langsung saja ke contoh biar kalian lebih paham ya.
contoh main data berkelompok seperti ini. Jadi nilainya itu ada rentangnya untuk data berkelompok. Kalau data tunggal tadi itu tidak ada rentang di nilainya ini. Itu perbedaannya ya. Perhatikan data pada tabel berikut. Ini pertanyaannya ketutup. Jadi pertanyaannya sebenarnya carilah mean atau rata-rata pada data tersebut ya, pertanyaannya seperti itu. Kemudian jawab. Kalian cari dulu nilai tengah masing-masing kelas, yaitu X1 sampai X6. Kenapa X6? Karena di sini ada 6. 1 di sini ya. Ini ada 6. Maka kalian cari X1 sampai X6. X1-nya dari 40,5 ditambah 30,5. Dari mana 40,5 ini? Dari sini. Ya. Batas atas 40,5. Kemudian ditambah 30,5 dari sini. Ya. Kemudian sama dengan 71 dibagi 2. Ya, namanya nilai tengah, maka ya dibagi 2, kalian cari tengah-tengahnya, yaitu 35,5. Kemudian X2 50,5 ditambah 40,5 dibagi 2. 50,5 dari mana? Dari sini tadi. Batas atasnya 50,5, kemudian batas bawahnya yaitu 40,5. Kemudian kalian bagi 2. Itulah X2. Nah, kalau X3 bagaimana? Ya ini 60,5 ditambah 50,5 dibagi 2. Begitu juga selanjutnya sampai X6. Ini X6 nya batas atasnya yaitu 90,5 ditambah 80,5 dibagi 2. Nah ini ya, 90,5 ditambah 80,5 dibagi 2. Hasilnya 171 dibagi 2 yaitu 85,5. X1 sampai X6 kalian tulis pada tabel di sini. Nah, ini ya. Nah, kalau yang ini tadi kan soal, kemudian kalian buat lagi kolom isinya yaitu X1 sampai X6. Nih ya. Nah, kemudian kalian cari lagi FI kali XI. Jadi FI itu yaitu frekuensi ke I. Nah, ini frekuensinya 3 dikali XI. Hasilnya 106,5. Kemudian selanjutnya juga sama. Frekuensi kedua yaitu 5 dikali X2 yaitu 45,5, hasilnya 227,5. Seterusnya sampai akhir ini ya. Frekuensi yang keenam yaitu 3 dikali X6 85,5 sama dengan 256,5. Jangan lupa FI kali XI ini ditotal, yaitu hasilnya 2470. Sehingga rumusnya X bar tadi kan XI kali FI dibagi sigma FI. Maka hasilnya yang ini tadi ya, totalnya 2470 dibagi 4 frekuensinya. Hasilnya yaitu 61,75. Jadi mean-nya adalah 61,75. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau misalnya ada dan kurang jelas, silakan kalian bertanya pada kolom komentar ya. Atau japri saya ndak apa-apa. Sudah, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Untuk daftar hadir atau presensi yaitu melalui chat WA saja ya. Jadi kalian screenshot salah satu slide, kemudian kalian kirim ke
WA saya. Itu adalah absensi atau presensi hari ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.